Ini dia cara membaca tagihan kartu kredit Bank BCA, mudah banget loh. Halo, selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Banyak yang request ke saya, Pak tolong bantuin caranya membaca tagihan kartu kredit BCA. Oke, akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan review atau membaca tagihan kartu kredit BCA. Jadi kalau kalian punya kartu kredit BCA seperti ini, kalian akan memiliki namanya tagihan seperti ini juga. Nah, tagihan ini akan dikirimkan ke kita setiap tanggal 3 Juni. Nah, kebetulan kartu saya tuh tanggal 3 Juni. 3 Juni artinya itu tanggal cetak tagihan. Dan by the way ini nggak pas tanggal 3 ya. Ini saya terima sekitar tanggal 5 kalau nggak salah. Jadi 2 hari setelah tanggal cetak. Intinya apa? Intinya setiap tanggal 3 semua tagihan kita 30 hari ke belakang udah dihitung jadi satu di sini. Oke. Nah, di sini ada informasi identitas saya sensor karena itu rahasia. Makanya warnanya seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini ada namanya nomor customer. Ini juga saya sensor. Ini dipakai untuk bayar tagihan juga bisa. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya gini. Kalau kita bayar tagihan kan suruh masukin nomor kartu kredit tuh kalau di bank-bank lain nih. Nah, kalau Bank BCA tuh selain masukkan nomor kartu kredit, kalian juga bisa masukin nomor customer gitu. Nanti udah ke-record, oh customer ini tuh kartu kreditnya apa aja, tagihan berapa udah ke-record. Habis itu tanggal jatuh tempo. Nah, kalau ada namanya tanggal cetak atau tanggal rekening pasti ada namanya tanggal jatuh tempo. Ini adalah tanggal batas akhir kalian harus membayar tagihan. Tagihannya berapa? 2.800.000 ini harus dibayar paling lambat tanggal 19 Juni. Kalau ternyata saya nggak punya uang Pak, saya cuma uangnya 1 juta, gimana? Bisa nggak? Bisa, kamu pakai pembayaran minimum. Nah, ini paling lambat 29 Juni juga. Jadi intinya apa? Intinya setiap tanggal jatuh tempo kalian harus bayar salah satu lah, tagihan penuh atau pembayaran minimum. Sebisa mungkin pakai yang penuh ya. Jangan pakai minimum sebisa mungkin. Tapi kalau kepepet, nggak punya uang atau uangnya hilang atau habis, ya pembayaran minimum lah, at least jangan di bawahnya. Cuma kalau kamu melakukan pembayaran minimum, siap-siap sisa tagihan yang tidak kamu bayar bulan ini akan dikenakan bunga. Bunganya berapa? Nah, ini nih di bawah ini. Jadi, kenapa di sini ada informasi seperti ini? Ini adalah informasi bunga kartu kredit. Nah, kartu kredit BCA saya itu ada 2. Yang pertama ini BCA Everyday Card, inilah kartu utama saya. Di sini dikasih tahu, kartu kredit BCA Everyday Card itu ada suku bunganya. Kalau pembelanjaan itu 1,75 per bulan atau 21% per tahun. Kalau tarik tunai itu juga 1,75 per bulan atau 21% per tahun. Artinya apa? Kita kembali ke case di atas ini tadi. Seandainya kamu hanya mampu membayar anggap aja 828 lah intinya, 225. Sisa 2 juta. 2 jutamu nggak kamu bayar. Maka 2 jutamu itu akan dikenakan bunga ini nih. Nah, bunga yang atas nih. 1,75 per bulan. Akan dikenakan bunga ini nanti. Jadi di tagihan bulan depan ditagihkan lagi plus bunga. Oke, jelas. Yang bawah ini tarik tunai. Kalau kamu tarik tunai bunganya ini, kalau nggak kamu bayar penuh. Oke. Nah, di sini akan ada informasi transaksi. Di sini nyebutnya lumayan menarik sih. Dia bilangnya saldo sebelumnya, dan di sini ada detail nomor kartu sama nama pemegang. Ini saya sensor karena rahasia. Jadi di sini ada transaksinya. Saya cuma pakai sekali kemarin 310. Tujuannya buat apa? Buat dapat cashback sebesar 500.000. Tapi kayaknya kok belum masuk ya. Nanti coba saya follow up dulu lah yang 500.000 tuh. Ini kemarin ada transaksi minimal dipakai bisa dapat 500.000 gitu. Makanya saya transaksi 390 untuk beli di SPBU atau pom bensin. Oke, nah ini yang kartu kredit pertama saya. Nah, kartu kredit kedua saya itu adalah Mastercard Blibli. Ini adalah kartu tambahan. Yang ini tadi kartu utama nomor 1. Ini nomor 2 kartu tambahan. Informasinya sama, jadi di atas kamu disuguhkan dengan suku bunga. Nilainya sama kok sama yang Everyday Card, jadi nggak masalah. Nah, setelah itu di sini akan ada historical transaksi dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 30 Mei. Kenapa sampai 30 Mei ya? Karena saya transaksinya cuma sampai 30 Mei.
tanggal 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni saya nggak lakukan transaksi, makanya yang terrecord sampai 30 Mei aja. Oke, nah ini sumber transaksinya dari mana aja kita transaksi, dan ini ada nominal transaksinya. Oh iya, kalau ada tulisan CR ini artinya kredit ya, artinya ada uang masuk. Karena beberapa orang, apa sih CR? Nah, ada uang masuk sekian. Kenapa ada uang masuk? Karena ini kan saya transaksi ini 1,5, saya ubah nih menjadi cicilan 3 bulan, makanya ada uang masuk sebesar 1,5 juga. Tapi ada tambahan tagihan. Tambahan tagihan itu selama 3 kali ya, ini nih 522 nih. Jadi kalau kamu hitung 522 kali 3 nilainya ini saya kebetulan bunganya 0% kemarin, makanya saya coba ajuin buat bikin tutorial juga. Oke, nah setelah itu di bawah di sini akan ada informasinya. Tagihan sebelumnya nggak ada. Nah ini pembayaran 1568. Nah ini ada transaksi nih 1568. Pembelanjaan 4393. Biaya admin, nah tagihan baru. Nah kalian perlu fokus tagihan baru ini aja. Oke, ini ada informasi limit kartu kredit kalian, batas tarik tunai, sisa cicilan tagihan. Nah 1.045 kan ini. 522 dikali 2 nih. Kali 2 ketemunya ini. Sisa kredit nih. Oke, gitu aja sih. Bawahnya ini cuma iklan-iklan aja, jadi nggak penting. Nah, sama kan 2.800. Tugas kalian cuma bayar tagihan sebesar 2.800. Kan kalau mau bayarnya real time biar langsung masuk pakai MBCA atau MyBCA. Tapi kalau pengen bayarnya agak lama ya pakai Tokopedia, pakai Dana, gitu. Pihak ketiga lah. Oke, itu aja mungkin yang mau saya bagiin terkait kartu kredit Bank BCA. Jadi ini dia cara membaca tagihan kartu kredit Bank BCA, mudah banget loh. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.